Kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu, tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur, nggak gentle. Bilang gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Terserah mau namanya apa bro, mau pulang kek, mau merantau kek. Cuman kan ya semua orang ngebaca itu kenapa setelah sudah melakukan stand up comedy Mens Rea langsung terbang ke New York. Tanpa bermaksud merendahkan orang-orang yang ramah ya, cuman gue takut sama orang-orang yang ya ampun cantik banget, apa kabar kamu gitu. Aku tuh takut sama orang-orang palsu seperti itu gitu. Jadi aku merasa di New York pada minggir lu bangsat gitu. Gue lebih suka orang terang-terangan gitu. Kayaknya di New York lebih banyak yang kayak gitu. Lebih cuek lah gitu ya. Lebih apa? Oh, jadi begini. Oke. Hei, istri Panji bangsat. Dasar muka cantik kagak ya. Otak sama busuknya kayak Panji, kayak suami kamu tuh ya. Emang kamu siapa? Kemarin suami kamu ngebully Gibran ya. Sekarang banyak netizen yang ngebully anak kamu, ngebully kamu, kamunya nggak terima. Dasar bangsat, goblok. Gitu ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan ya, kabar mengenai si komika tidak lucu dan juga tidak laku ya. Siapa lagi kalau bukan si Panci Petualang. Lagi-lagi saya kira polemik ini sudah selesai ya. Ternyata belum teman-teman ya. Saya kira hanya si Habib Rizik saja dan Yeni Wahid yang berspeak up terkait bacotan si komika tersebut ya. Ternyata juga tidak kawan-kawan. Kali ini kecaman datang dari Irma Suryani ya, seorang politisi Partai Nasdem. Katanya ya, kata si Irma, si komika tidak lucu itu tinggal gelanggang colong pelayu. Itu adalah bahasa Jawa, istilah ya, peribahasa. Artinya apa bang? Artinya adalah kurang lebih pengecut. Si komika yang sok pintar tersebut ya dianggap pengecut ya oleh Ibu Irma. Ya iyalah ya. Habis bikin onar, bacot sana, bacot sini, senggol sana, senggol sini, malah minggat ke luar negeri. Tapi dia beralasan dirinya nggak lari, melainkan pulang kampung katanya. Terserah kalian, terserah kau lah ya kan. Padahal mungkin saja kau itu takut di penjara, makanya kau cepat minggat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu, tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur, nggak gentle. Itu menurut keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Mal Jupri boleh ditanggapi mengenai konten body shaming yang diucapkan oleh Panji Pragiwaksono. Itu dinilai ya sama Ibu Irma, itu ya, body shaming. Ya, jadi aku tadi kan aku diskusi bahwa punch down itu sangat buruk lah di mata kami. Pasti kita harus mukul ke atas gitu, kita harus mukul yang punya power gitu. Kalau ke bawah tuh jahat. Ya kalau misalkan memang di sini body shamingnya adalah untuk ngomongin kelainan fisik, ya kami nggak berani aja bikinnya. Cuman Bang Panji yang berani kan. Tapi kalau misalkan dibilang setuju atau tidak, ya aku nggak bikin itu aja. Makanya gitu. Komentar aku kayak gitu. Karena? Tidak bikin karena? Moral kompas aku nggak nyampe aja. Oke. Gitu. Kalau aku. Berarti kalau Panji sampai terucap artinya dia siap menanggung berbagai risiko. Betul. Dia pasti sudah mengukur itu semua. Betul. Karena sudah diskusi ya sama teman-temannya. Apalagi kan dia punya konten skakmat juga. Ngomong sama orang-orang besar. Jadi ya intinya mah
saya nggak bisa bilang itu buruk dan jelek karena aku belum tahu proses kreatifnya gimana di belakangnya. Gitu aja sih. Oke. Panji bertanggung jawab. Menurut Adinda, menurut anakku, Panji bertanggung jawab. Menurut saya enggak. Dia enggak gentle, dia kabur. Iya, kalau orang Asumsi Jawa kali, Bu. bilang, Kalau kabur asumsi, Bu. iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Enggak gentle. Itu menurut Panji- keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Itu. Aku meluruskan bahwa Bang Panji sudah tinggal di New York itu 3 tahun gitu. habis ini Dia banci enggak datang ke sini. Oh iya. No comment. Bang Ege boleh, Bang. Iya, menarik ya. Selain menarik apa yang disampaikan oleh komika barusan bahwa untuk menghina orang, mencaci, memaki, apalagi terkait keterbatasan fisik, dia tidak sampai, ya, tidak ada dalam kompas psikologinya. Jadi intinya nggak ada dalam kamusnya lah seperti itu. Dan yang lebih menarik adalah seperti yang saya spill dalam opening tadi ya, pernyataan Ibu Irma Suryani. Colong apa tadi? Tinggal gelanggang colong pelayu. Apa artinya? Pengecut. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Bilang gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Terserah mau namanya apa bro, mau pulang kek, mau merantau kek. Cuman kan ya semua orang ngebaca itu kenapa setelah sudah melakukan stand up comedy mens rea langsung terbang ke New York. Itu yang dipertanyakan orang. Kita bilang terbang ke New York, ya memang terbang ke New York. Karena kan nggak mungkin nggak terbang. Kalau jalan kaki kan jauh. Kan gitu. Ya terserah lo mau bilang apa. Kalau misalnya pulang udah lama di situ, ya setidaknya nggak usah dong langsung gitu kan. Atau punya jeda, atau kasih kesempatan untuk orang bertanya, atau orang pingin mendapatkan klarifikasi, kasih kesempatan. Itu intinya. Ya terserah lah bang. Mau dia mau pulang langsung terserah. Yang jelas kelihatan bahwa yang bersangkutan ini sebetulnya ya dalam tanda kutip ketakutan lah gitu. Mending ke luar negeri dulu biar nggak diproses gitu kan. Kalau di luar negeri kan prosesnya lebih lambat ya. Walaupun bisa juga dipanggil ya kan, karena yang bersangkutan masih warga negara Indonesia ya, beda dengan beberapa artis lain gitu kan yang keluar negeri sudah pindah warga negaraan. Nah ini orang tinggal di New York katanya tapi masih warga negara Indonesia, ya tinggal menghubungi KBRI di sana kan bisa dijemput gitu kan. Tapi kita semua tahu lah kenapa dia secepat kilat langsung ngilang ya kan, nggak mungkin hanya karena ingin pulang kampung ya kan. Lanjut. Kalau dibawa ke jalur hukum dari awal saya udah bilang nggak perlu. Dan nggak perlu juga Mahfud MD bilang saya bela, untuk apa bela? Orang memang nggak ada delik hukumnya, ya kan? Karena delik hukumnya nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela, tenang, nggak perlu lah, ya nggak perlu karena memang nggak ada dan nggak usah dibawa-bawa ke sana. Pak Prabowo sendiri secara pribadi nggak peduli kok, dia membuka ruang publik yang seluas-luasnya, silahkan mengkritisi nggak masalah. Tapi sedikit saya mau menyampaikan sedikit aja. Misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Nggak harusnya semua pihak dia roasting. Maksudnya semua pihak siapa dia, ini, Bu? Siapa, dia Bu? kritisi Maksudnya siapa, gitu. Bu? Siapapun. Nggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah nggak menjabat aja masih diributin kok. Ya kan? Seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus, ya, komedian kritikus nggak masuk menurut saya. Harusnya itu nggak usah disampaikan juga kalau dia menganggap diri dia sebagai pengkritik untuk memperbaiki Indonesia. Kalau memperbaiki Indonesia, semua yang nggak bagus ya dia kritisi. Itu baru fair. Ya. Tapi ketika misalnya dia memilah-milah gitu untuk merosting, itu menurut saya udah nggak benar juga. Mantap Ibu Irma, ya hajar itu. Calon wapres gagal itu.
calon wapres apa namanya itu underdog ya, juru kunci 16%. Sakit hati nggak sembuh-sembuh. Memang betul ya kata pepatah. Sakit hati itu obatnya tidak tersedia di apotek. Lanjut. Tanpa bermaksud merendahkan orang-orang yang ramah ya, cuman gue takut sama orang-orang yang ya ampun cantik banget, apa kabar kamu gitu. Aku tuh takut sama orang-orang palsu seperti itu gitu. Jadi aku merasa di New York pada minggir lu bangsat gitu ya. Gue lebih suka orang terang-terangan gitu. Kayaknya di New York lebih banyak yang kayak gitu. Lebih cuek lah gitu ya. Lebih apa? Oh, jadi begini. Oke. Hei, istri Panji bangsat. Dasar muka cantik kagak ya. Otak sama busuknya kayak Panji, kayak suami kamu tuh ya. Emang kamu siapa? Kemarin suami kamu ngebully Gibran ya. Sekarang banyak netizen yang ngebully anak kamu, ngebully kamu, kamunya nggak terima. Dasar bangsat, goblok. Gitu ya Mbak ya. Ya bukan bermaksud apa-apa ya Mbak. Saya cuman menyesuaikan apa keinginan Mbak. Karena Mbak kan takut ya dibilang cantik. Ya emang nggak cantik juga sih. Mbak takut dibilang baik. Ya padahal juga nggak baik ya. Ya seperti itu ya. Pantas sih Mbak kalau Mbak hidup di Amerika dan sangat enggan dengan orang yang ramah kayak orang Indonesia. Ya pantas gitu. Iya, itulah ya. Makanya memang gini loh, kebudayaan di Indonesia dengan di Amerika itu kan nggak sama. Nah, saya curiganya ini orang ya kan, suami istri ini memang di Indonesia itu dia tipikalnya nggak ramah, makanya dia nggak cocok ya. Dia nggak cocok hidup di Indonesia, maka dia berusaha mencari tempat yang sekiranya cocok bagi dia, yang ngomong itu seenak udelnya, membacot, mencaci, memaki itu nggak ada aturannya gitu kan. Nah akhirnya memutuskanlah mereka tinggal di Amerika. Ini dugaan saya gitu loh ya kan. Ya seperti itulah. Jadi nggak suka dengan orang yang ramah. Sukanya itu dengan orang yang arogan dan terus terang. Begitu arogan, begitu terus terang, anaknya dikata-katain, padahal terus terang loh. Tidak membuli loh. Membuli itu kan mengatakan yang tidak sebenarnya, ya kan? Kalau yang sebenarnya gimana? Kan sebetulnya nggak apa-apa, tapi juga nggak enak, nggak terima kan anaknya dikatain dengan terus terang. Ya seperti itulah manusia ya. Sukanya itu menyindir, tapi sedikit disindir itu merasa teraniaya. Lanjut. Ibu jangan marah. Ibu Iriana juga nggak marah dan nggak ngamuk ketika fisik anaknya dijadikan materi bahan bercandaan di ruang publik. Harusnya saling mengingatkan. Boleh tidak suka, tapi jangan sampai menghina fisiknya. Sekarang merasa tidak terima kalau fisik anaknya dijadikan bahan candaan orang lain. Kelihatannya kan sudah dewasa, harusnya tahu batas-batas kewarasan. Kebebasan itu dalam arti mengkritik, bukan kebablasan sampai menghina fisik seseorang. Kalau dalam hati sah-sah saja. Ini dilakukan dengan sengaja, tanpa dipengaruhi alkohol, menyenggol fisik seseorang demi mendapatkan validasi dan tepuk tangan dari orang-orang. Mereka memang tidak membalasnya, tapi para pendukung yang membalasnya. Bersabarlah, berani melakukan, berani juga menerima konsekuensinya. Salam. Iya, berani melakukan, berani menerima konsekuensi. Siapa yang berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Bukan hanya anakmu aja yang punya mama, punya bapak, ya kan? Gibran itu juga punya mama, punya bapak, ya kan? Kau pikir Gibran yang sudah dewasa itu ketika dicaci oleh orang lain, mama bapaknya nggak sakit hati? Sakit hati, sama aja, gitu ya? Jadi makanya jangan suka mencaci kalau tidak mau dicaci. Aduh, lanjut. Bagaimana tentang berpandangan politik untuk memberikan edukasi, bukan provokasi. Ya, barusan adalah Mas Prahen Wijaya lagi ya. Jadi ini adalah video kedua di konten ini. Tadi di bagian depan Mas Prahen ini mengomentari istrinya si Panci Petualang ya. Dan yang barusan ini mengomentari ya si Panci. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapat dari Mas Prahen Wijaya barusan ya? Menurut saya kok sepertinya itu saya sependapat gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.